Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Laili Faikotur Maufiroh dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan menjelaskan hasil resum saya pada PBAK hari pertama. Materi yang saya pilih adalah dari Profesor Dr. Umi Sumbulah. UIN Malang punya 7 fakultas. Yang pertama Syariah, Tarbiyah, Humaniora, Kedokteran, Psikologi, dan Sains. UIN Malang juga punya pasca sarjana dengan 5 program studi. UIN Malang juga punya kelebihan yang memadukan sains dan Islam, integrasi kelembagaan, memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. UIN Malang juga punya pengembangan bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, atau Mandarin. UIN Malang juga punya rumah tahfidz, tidak kurang dari 2000 mahasiswa adalah tahfidzul Quran. Rumah moderat beragama agar menjadi muslim yang moderat yang mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Perpustakaan UIN Malang juga punya ribuan e-book dan lain-lain, baik dalam mata pelajaran, kuliah riset, atau menulis tugas akhir dan lain-lain. Ada mata kuliah kepribadian yang membedakan UIN Malang dan universitas lain. Seluruh mahasiswa tidak hanya memiliki prestasi akademik, tapi juga diharapkan untuk non-akademik, yaitu mengikuti organisasi, entah intra atau ekstra. Sistem akademik untuk mahasiswa baru sudah diotomatis. Tapi, perolehan IPK juga mempengaruhi SKS. Jika IPK-nya kecil, maka SKS untuk semester selanjutnya juga kecil. Lulusan UIN Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab, entah psikolog, hakim, pemandu wisata, apoteker, dan bekerja di kementerian manapun. Menjadi mahasiswa UIN Malang tidaklah mudah karena telah lolos dari berbagai tes. Yang pertama, SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, UMPTKIN, Mandiri Tulis, atau Mandiri Prestasi. UIN Malang terkenal dengan kampus yang sejuk dan rindang. Maba harus mengupayakan diri secara mental dan spiritual. Maka orang yang punya sifat ini, faktornya adalah yang pertama adalah berpikir ilmiah. Pada hakikatnya, berpikir ilmiah yang dilandasi hukum pengetahuan entah umum atau agama. Mahasiswa adalah mahasiswa berilmu, jadi berbeda. Selalu berpikir dan berperilaku positif. Indikatornya tampil dengan mahasiswa khas UIN Malang. Menjadi mahasiswa itu harus kreatif dan berdiri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan. UIN punya 18 kemahasiswaan yang menampung minat dan bakat baik akademik maupun non-akademik. Semua difasilitasi, maka karena itulah UIN Malang meminta mahasiswa untuk mengikuti ekstrakurikuler. Karena itulah, jangan jadi mahasiswa kutu buku. UIN Malang juga menyediakan banyak kuota beasiswa. Wakil Rektor juga menyediakan berbagai macam fasilitas, entah itu ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Maka kita akan bimbing bersama-sama. Diharapkan semua bisa lulus tepat waktu, apalagi telah dilakukan kelas akselerasi semester 7, sudah bisa melanjutkan S2. Nah, kita akan beralih pada materi yang kedua, yaitu materi yang saya pilih adalah dari Dr. Haji Ilvi Nurdiana. Masa depan kalian, niatkanlah mulai sekarang. Pemimpin yang baik adalah orang yang selalu membuka jalan untuk orang lain. Pemimpin masa depan adalah yang menjaga alma mater kita. Karena UIN Malang sudah bereputasi internasional, untuk mencapai reputasi internasional harus mencapai reputasi nasional. Dan UIN Malang punya prestasi yang luar biasa. Yang pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A. Dan ketika akreditasi sudah A, maka dia berhak menggunakan akreditasi internasional. Sampai sekarang akreditasi sudah dilakukan oleh beberapa prodi. Perpustakaan sudah terakreditasi A. Kapten Islamic University Dunia 2020. Maka kualitasnya lulusan agar mahasiswa mampu diterima dimanapun. Keunggulan UIN Malang, kita punya Ma'had. Ada Ma'had Al-Ali yang bisa hingga lulus. Juga ada Ma'had Al-Jamiyah yang hanya diwajibkan 1 tahun.
Al-Jami'iyah punya pusat bahasa yang ditempuh 1 tahun. Profil lulusan Ma'had Al-Ali sudah tahun ketiga. Nanti setelah pembelajaran bahasa asing selama 1 tahun akan dites agar mendapatkan TOEFL. Grade-nya 1 hingga 7 UKT ditentukan oleh lembaga keagamaan. Bayar Ma'had atau membayar taklim, semakin tinggi indeks universitas, semakin banyak biaya yang akan tergantung indeks. Biaya yang tergantung itu pengelolaan keunggulan dan grade 1-7 tergantung ekonomi UIN Malang, jumlah tanggung keluarga juga berpengaruh. Peminat kampus ini 2 tahun lalu adalah 110.000. Tahun kemarin 80.000 dan tahun ini masih tinggi, yaitu 78.430 orang. Dan yang diterima adalah 375.000. Ada juga yang diterima adalah 3.751.000. Ada 39 negara sahabat yang mempercayakan diri untuk menjadi bagian dari kampus ini. Bahkan tahun ini ada 10 mahasiswa asing yang menjadi mahasiswa baru. Kerjasama yang dibangun ada 5 industri internasional hingga kampus kita bisa menitipkan magang di perusahaan multi internasional. Hingga ketika kita pulang, kita bisa punya banyak lapangan kerja. Di kampus juga ada beberapa dosen dari luar negeri. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sana, kita juga dipercaya Al-Azhar untuk membuka jurusan bahasa Indonesia di sana. Mahasiswa kita yang ada di Jepang, Amerika, dan masih di sana, kita akan menunggu kedatangan mereka. UIN Malang punya beberapa UKM. Yang pertama, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa kita sebut dengan DEMA, Senat Mahasiswa atau SEMA. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM meliputi UKM Resimen Mahasiswa, UKM Simfoni SM, UKM UAMPN Inovasi, UKM Jepret Club, UKM KSR PMI, UKM Pencaksilat Pagar Nusa, UKM Kopma PB, UKM Pramuka, UKM Junior, UKM Mapala Tursina, UKM Taekwondo, UKM LKP2M, UKM Komus, UKM Seni Religius, UKM Teater K2, UKM PS Gema Gita Buana. Kita akan bahas satu persatu. Seperti yang kita ketahui, DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Fungsinya adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Universitas juga mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua adalah Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMC. Terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas adalah visi dari Senat. Yang pertama adalah visinya terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penggaraan. Lalu yang selanjutnya adalah Menwa. Sejarah Menwa diawali oleh pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat, walau dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Kastrena Dharma Sida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan umum dan keprajuritan. Pasca Dharma Satya merupakan janji Resimen Mahasiswa. Warna ungu juga merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Apa asas dan dasar pendirian Menwa? Adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah fungsi Resimen Mahasiswa. Yang pertama, melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota Resimen Mahasiswa Indonesia, baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat.
Yang keempat, melaksanakan pembinaan struktur organisasi resimen mahasiswa Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersamaan dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program akademika, serta membutuhkan dan meningkatkan serta sikap bela diri negara di kehidupan perguruan tinggi. Yang ketujuh, membantu motivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan pembangunan nasional di bidang kepemudaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program aktivitas akademika, serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara di kehidupan perguruan tinggi. Yang ketujuh, membantu memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional di bidang kepemudaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Yang kedelapan, membantu TNI atau Polri dalam pelaksanaan pembinaan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kesembilan, menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya. Resimen Wira Cakti Yuda 811 berdiri pada tanggal 17 November 1981. Satuan 81 memiliki 8 sebagai nomor Kodam Brawijaya, 11 sebagai nomor urut resimen mahasiswa se-Jawa Timur, dan Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau memimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Ada quotes di akhir video, yaitu berpramuka itu pilihan, bukan asal ikut-ikutan. Berpramuka itu menambah pengalaman, tapi bukan sekedar tepuk tangan. So, semangat kalian yang udah bertahan. Program kerja organisasi adalah PAR atau pelantikan anggota rencana. Yang kedua, Operantara Orientasi Pramuka Tamu Rencana. Perkemahan akhir tahun atau LDK, latihan dasar kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada UKM KSR PMI. Sejarah UKM KSR PMII Unit Malang merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa atau SEMA diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka FTIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian pada September 1991, kedua pelopor ini mengajukan KSR PMII Unit Perguruan Tinggi Kampus kepada PMII Cabang Kota Malang karena KSR PMII berada di bawah naungan PMI. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustata XXIX atau Dies Natalis, Dikten atau pendelegasian, latihan pra-ujian PMII, latihan bersama forum fasilitator, Dix Telasar XXX, dan ujian PMII. Rutangnya adalah cek inventaris, pengambilan niaskar, pengambilan atribut, labelisasi, dan melengkapi sarana praskasarjana. Lalu masih ada program UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, yaitu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSM GGB ini diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015 dengan kurang lebih 6 tahun. Umumnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara, PSM GBB dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggotanya di bidang paduan suara, juga kepiawaiannya berorganisasi. Belajar bareng baik ilmu musik maupun ilmu organisasi. Kita lanjut ke UKM Seni Religius. Apa sih UKM Seni Religius? UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang seni Islami. Tujuan UKM Seni Religius adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. UKM Mapala Tursina itu resosil,
rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Selanjutnya ada UKM Junior. Junior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang olahraga junior. Yang pertama adalah Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Asosialisasi Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, dan lain-lain. Lalu kita beralih ke UKM selanjutnya, yaitu Kopma Padang Bulan Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi Kopma adalah menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Negeri Islam Malik Maulana Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan wahana pengembangan serta pangkas yang berideologi koperasi. Misinya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua membangun jiwa koperasi dan entrepreneur, tiga pengembangan sumber daya anggota, pendengaran, pendidikan, dan pelatihan. Saya akan menceritakan sejarah singkat Kopma PB. Koperasi Mahasiswa Padang Bulan berdiri di lingkungan yang dulu bernama Stein Malang. Berdirinya Kopma FPB di latar belakang oleh keinginan untuk memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman bersama dalam mengembangkan diri dalam hal berwirausaha dalam kepengurusan Senat Mahasiswa periode 1989 sampai 1999. Munculnya sebuah ide untuk mendirikan koperasi mahasiswa yang mana tujuannya untuk memberikan pelayanan serta fasilitas kesejahteraan masyarakat kepada mahasiswa dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang dipandang perlu bagi mahasiswa. Keinginan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Mahasiswa periode 1999 sampai 2000 yang diketuai oleh Saudara Abdul Mujib. Lalu dibentuklah suatu tim perintis untuk mengawali pendirian Kopma PB dan diangkatlah Saudara Thabit Yasin sebagai Ketua Kopma Stein Malang periode 2000 hingga 2001. Keberadaan koperasi mahasiswa yang baru dibentuk diberi dukungan positif oleh Rektorat ST Malang yang dihadiri oleh perwakilan dosen dan lembaga kemahasiswaan UKM lainnya. Koperasi Mahasiswa Padang Bulan diresmikan pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Haji Irfan SH MPD selaku pembantu Ketua 2 Stein Malang pada saat itu. Sebagai modal awal, Rektorat meminjamkan uang sebesar 10 juta rupiah yang mana pinjaman tersebut dilunasi oleh koperasi memperoleh restoran pada anggotanya yang modal koperasi saat itu adalah waktunya merupakan modal dari Kopma sendiri. Kita lanjut pada UKM Taekwondo. Mempunyai program kerja yaitu merupakan latihan. Latihan adalah merupakan agenda yang dilakukan 5 hari sekali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Lalu ada juga Gasuku, merupakan agenda latihan bersama para senior dan pelatih di alam seperti pantai. UKM Taekwondo juga mengadakan diklat, yaitu pendidikan dan latihan adalah agenda tahunan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diselenggarakan di setiap periode penerimaan mahasiswa baru yang berlangsung. Agenda ini bertujuan untuk mengenalkan Taekwondo Universitas sekaligus membentukkan awal mental anggota baru serta menjadi persyaratan diterimanya di UKM Taekwondo UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lalu juga menyusul Jepret Club atau dinamakan UKM Fotografi. Moto JC adalah aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu, kuliah dunia nyata. Kegiatan intinya adalah open recruitment semester genap, diklat, pameran, milad DC, hunting besar HB, dan mustak. Kita lanjutkan dengan UKM Simfoni SR. Program unggulannya yang off-air adalah Simfoni Indie Awards atau Station. Yang on-air atau daily program adalah Morning Show, Free Time, Mizan, Halo, dan Freeline. Yang weekly program adalah Weekend Show, Top Chart, Daybug, Dairy Mami, Simfoni Soccer, Fresh, Soda atau Sahabat Muda, Mixer English. Yang kedua, kita akan lanjut ke LKP 2M, yaitu UKM yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1999 yang punya latar belakang berdirinya LP2M
sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektual mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Visinya adalah menjadi organisasi mahasiswa yang dibangun atas dasar komitmen dan kokoh dalam upaya mengakomodir kegiatan pengembangan tradisi keintelektualan. Misinya membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesional. Yang kedua, pengembangan tradisi keintelektualan melalui kegiatan kajian, penelitian, dan keorganisasian. Menyusul UAPM Inovasi. Unit Aktivitas Pers Mahasiswa atau UAPM Inovasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. UAPM Inovasi didirikan pada tanggal 21 Maret 1966 di Malang, Jawa Timur. Visi dari UAPM Inovasi adalah memihak kesadaran murni, nurani. Misinya adalah memaksimalkan potensi aktivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM Inovasi itu sendiri. Saya juga sempat meresum makna lambang UAPM Inovasi. Gelombang melambangkan UAPM Inovasi tidak berpihak pada institusi manapun. Warna biru melambangkan kehalusan ilmu dan keintelektualan. 4 gelombang melambangkan dinamika kehidupan kita sebagai 4 pilar keempat demokrasi. Ujung pena sebagai lambang jurnalistik, warna merah melambangkan keberanian dalam bersikap. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Sekian dari saya, maaf apabila masih banyak sekali kesalahan dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf karena tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.